Halo semuanya, saya Rodel Tanababan dengan NIM 4203230006 dari kelas PSM 20B akan melakukan praktikum yang ketujuh, mata kuliah praktikum statistika dengan judul Perbandingan rata-rata dua sampel dengan uji T dua sampel independen. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materinya, dimulai dengan pengertiannya. Uji T2 sampel bebas merupakan uji statistik parametrik yang membandingkan dua kelompok independen untuk menentukan apakah ada bukti bahwa rata-rata populasi secara statistik signifikasi berbeda. Variabel yang digunakan dalam uji ini yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Adapun persyaratan data pada uji T2 sampel bebas, yang pertama adalah variabel dependen numerik, yang kedua variabel independen kategorikal, yang ketiga tidak ada hubungan antara subjek dalam setiap sampel atau kelompok, yang keempat pengambilan sampel pada populasi secara acak, yang kelima variabel dependen memiliki distribusi normal pada setiap kelompok, yang keenam varian pada kedua kelompok sama, dan yang terakhir tidak ada outliers. Langkah-langkah uji T2 sampel bebas. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu H0 dan H1-nya, kemudian tentukan tingkat signifikasinya, kemudian uji varian, lalu hitung nilai T dan DF-nya, bandingkan nilai T hitung dan T tabel, kemudian yang terakhir, pengambilan keputusan hipotesis. Hipotesis uji T2 sampel bebas. Hipotesis pada uji T2 sampel bebas yaitu yang pertama hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1 yang dapat dinyatakan dalam dua cara yang berbeda tetapi setara. H0 mu1 sama dengan mu2, sedangkan H1 mu1 tidak sama dengan mu2, atau H0-nya mu1 kurang mu2-nya sama dengan 0, dan H1-nya mu1 dikurang mu2-nya tidak sama dengan 0, di mana mu1-nya itu adalah rata-rata populasi kelompok 1 dan mu2 adalah rata-rata populasi kelompok 2. Tingkat signifikasi alfa uji T 2 sampel bebas. Nilai alfa adalah peluang untuk membuat kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 1 adalah kesalahan menolak H0 padahal H0 benar. Penentuan tingkat signifikasi ini bervariasi sesuai dengan keinginan peneliti. Nilai alfa yang umum digunakan adalah 5%, 0,05, dan 1%, yaitu 0,01. Nilai alfa merupakan batasan dalam menentukan pengambilan keputusan uji hipotesa. Kalau dilihat dari grafik berikut, di sini adalah daerah penolakan H0, di sebelah sini juga adalah daerah penolakan H0, dan yang di tengah-tengah ini adalah daerah penerimaan H0. Homogenitas varian uji T2 sampel bebas. Homogenitas varian menguji keberagaman atau varian kedua kelompok untuk menentukan metode uji T2 sampel bebas yang akan digunakan, yaitu asumsi varian sama, di mana nilai P-nya lebih besar dari alfa, maka H0-nya diterima. Dan jika asumsinya varian tidak sama, nilai P-nya lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak. Piranti-Lunak Statistical Package for the Social Science atau SPSS memberikan kemudahan uji homogenitas varian, yaitu uji Leven pada uji T2 sampel bebas. Hipotesis untuk uji Leven adalah H0-nya sigma 1 dikuadratkan dikurang sigma 2 dikuadratkan sama dengan 0, atau varian populasi kelompok 1 dan 2-nya itu sama. Nah, kalau H1-nya sigma 1 dikuadratkan dikurang sigma 2 dikuadratkan tidak sama dengan 0, atau varian populasi kelompok 1 dan 2 tidak sama. Nah, sigma 1 kuadrat itu adalah varian populasi kelompok 1, dan sigma 2 dikuadratkan itu adalah varian
Kelompok 2. Uji statistik 2 sampel bebas. Uji statistik T digunakan sesuai dengan asumsi varian. Hipotesis 0 dan hipotesis alternatif sama pada kedua uji statistik yang sesuai asumsi varian. Asumsi varian yang sama, di mana rumusnya adalah SP sama dengan akar dari N1 kurang 1 dikalikan S1 dikuadratkan ditambah N2 kurang 1 dikalikan S2 dikuadratkan per N1 tambah N2 kurang 2. X1 bar itu adalah rata-rata sampel 1 dan X2 bar itu adalah rata-rata sampel 2, N1 jumlah sampel 1, N2 jumlah sampel 2, S1 standar deviasi sampel 1, S2 standar deviasi sampel 2, dan SP gabungan standar deviasi. Di sini juga dibuat rumus dari T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per SP akar dari 1 per N1 tambah 1 per N2. Nilai T yang dihitung kemudian dibandingkan dengan nilai T kritis pada tabel distribusi T dengan derajat kebebasan atau DF-nya sama dengan N1 tambah N2 kurang 2 dan tingkat signifikasinya yang dipilih. Uji statistik sampel di mana asumsi varian tidak sama dengan rumus T sama dengan X per 1 dikurang X per 2 per akar dari S1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2 dan DF-nya sama dengan S1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2 kemudian dikurung dikuadratkan per 1 per N1 kurang 1 dikalikan dengan S1 kuadrat per N1 dikuadratkan tambah 1 per N2 kurang 1 dikalikan dengan S2 kuadrat per N2 dikuadratkan. Nilai T yang dihitung kemudian dibandingkan dengan nilai T kritis pada sampel distribusi T dengan derajat kebebasan atau DF-nya dan tingkat signifikasi yang dipilih. Nah, untuk keterangan dari rumusnya ini, X1 barnya adalah rata-rata sampel 1, X2-nya adalah rata-rata sampel 2, N1 jumlah sampel 1, N2 jumlah sampel 2, S1 standar deviasi sampel 1, dan S2 standar deviasi sampel 2. Pengambilan keputusan uji T 2 sampel bebas. Dasar pengambilan keputusan uji T 2 sampel bebas untuk mengukur ada tidaknya perbedaan rata-rata dua kelompok yang diuji berdasarkan T hitung dan T tabelnya. Membandingkan T hitung dengan T tabel, nilai T hitungnya lebih besar dari nilai T tabel, maka H0-nya ditolak. Kalau T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Oke, kita lanjut ke prakteknya. Pertama, seperti biasa kita siapkan datanya. Di sini saya juga menyiapkan 20 data yang dibagi dengan metode expose dan penemu. Kemudian kita buat H0-nya adalah mu sama dengan mu2 dan H1-nya mu tidak sama dengan mu2. Langkah pertama, dari menunya ini dipilih yang menu analis. Ini. Kemudian klik satu kali dan pilih yang submenu compare min. Nah, di sini kita klik yang independent sample details. Yang ini. Yang
nilai kita masukkan ke test variable, yang metode kita masukkan ke grup variable. Nah, di sini kan ada dibuat tanda tanya, kita masukkan di situ yang ini grup satunya expose, grup 2-nya penemu. Kemudian klik continue. Nah, setelah itu klik yang option. Buat di sini yang confidence interval percentage-nya 95. Kemudian klik continue. Klik OK. Kita tunggu. Nah, hasilnya seperti ini. Di mana N dari expose-nya 10, N dari penemunya 10, min dari expose-nya 59,40, dan min dari penemunya 61,60. Ini standar deviasinya, dan ini adalah standar error min-nya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kiranya yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Pak Sudianto Manulang, dan asisten laboratorium yang terdiri dari Kak Novan dan Kak Ratna. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua penonton.